Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryani Melasari. Kali ini saya akan membahas lanjutan pembahasan soal untuk nomor 11 sampai nomor 15 pada uji kompetensi 5, yaitu pada kelas 7, buku paket halaman 53 sampai 57. Selamat menonton. Soal nomor 11, tabel berikut menunjukkan kecepatan 4 merek printer. Disajikan dalam sebuah tabel, merek printernya itu ada 4. Kemudian pertanyaannya, printer manakah yang mencetak paling cepat? Bisa kita lihat untuk printer nomor 1, urutan pertama itu ada RoboPrint namanya, mencetak 2 lembar dalam waktu 1 detik atau 2 lembar per detik dikatakan di keterangannya. Kemudian Foldeprint itu mencetak 1 lembar setiap 2 detik. Otomatis udah pasti yang paling cepat yang RoboPrint ya daripada yang Foldeprint, karena si RoboPrint tadi 2 lembar dalam waktu 1 detik, sedangkan yang Foldeprint ini mencetak 1 lembar dalam waktu 2 detik. Langsung kita eliminasi. Kemudian ada BTech Plus, mencetak 160 lembar dalam waktu 2 menit. 2 menit itu sama saja dengan 2 dikali 60, hasilnya 120 detik. Kita hitung ya, 160 lembar dibagi oleh 120 detik, karena kita mau lihat si printer BTech Plus ini mencetak setiap detiknya itu berapa lembar sih. 160 dibagi dengan 120 itu hasilnya 1,3 sekian. Jadi kecepatan si printer BTech Plus ini hanya mencetak 1,3 lembar per detiknya, sedangkan RoboPrint ini mencetak 2 lembar setiap detiknya. Berarti si BTech Plus ini juga tereliminasi. Selanjutnya ada L Pro, mencetak 100 lembar per menit. Kita hitung 100 lembar dibagi dengan per menit. 1 menitnya itu 60 detik. Kita mau lihat per detiknya si L Pro ini mencetak berapa lembar sih. 100 dibagi 60 itu hasilnya 1,6 sekian. Jadi si L Pro ini mencetak 1,6 lembar dalam per detiknya, sehingga masih banyak yang RoboPrint dalam kecepatan mencetaknya. Jawabannya sudah pasti yang A. Soal nomor 12, dalam lahan parkir suatu sekolah, 21 dari 25 sepeda yang terparkir tidak memiliki boncengan di belakang. Persentase dari setiap sepeda yang tidak memiliki boncengan di belakang adalah, kita ketahui tadi bahwa sepeda yang tidak memiliki boncengan itu ada 21 dari 25. Berarti kita menuliskannya bisa 21 banding 25. Kemudian karena ditanyakan persentase, berarti kita kalikan dengan 100%. 25 bisa kita sederhanakan atau kita coret dengan 100. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 dibagi 25 dapatnya 4. Dengan 21 dikalikan dengan 4 itu 84%. Jadi jawabannya itu pada option yang C. Soal nomor 13, dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki Dian, menyatakan bahwa 16 keping biskuit mengandung 24 karbohidrat. Dian memakan 12 keping biskuit. Kandungan karbohidrat dalam 12 biskuit tersebut. Dari soal tadi diketahui bahwa 24 gram itu kandungan dari 16 keping biskuit. Kita hitung 24 dibagi 16, dapatnya itu 1,5. Kita mau cari kandungan per kepingnya itu berapa gram sih karbonya. Ternyata dari 24 gram karbohidrat tadi yang terkandung dalam 16 keping biskuit, hasilnya 1,5 gram per kepingnya. Selanjutnya pertanyaannya itu, Dian memakan 12 keping biskuit. Berarti 12 kita kalikan dengan 1,5 dan hasilnya 18 gram. Berarti jawabannya ada pada option yang C. Soal nomor 14, Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon.
Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon. Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan W, banyak cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup rasa melon adalah, dikatakan tadi dalam soal bahwa 13 cangkir air itu untuk 2 cangkir sirup ya. Kalau misalnya si Emilia tadi membuat 5 cangkir sirup, berarti 5-nya kita taruh di sini karena tadi pertamanya 2, kemudian jadi 5 karena si Emilia menambahkan, dan W itu sebagai banyak cangkir air yang harus ditambahkan. Jadi W-nya berarti di sini. Sehingga jawaban yang tepat itu ada pada option yang A. Soal nomor 15, sebuah foto berukuran 3 cm dikali 4 cm. Apabila foto diperbesar dan sisi yang paling panjang menjadi 9 cm, maka panjang sisi terpendek menjadi, perbandingan foto di awal tadi 3 berbanding dengan 4. Kemudian dikatakan pada soal bahwa sisi terpanjangnya itu 9 cm. Berarti perbandingan pada yang paling besar itu 9-nya kita taruh di sini karena 3 banding 4 itu kan besar 4, sedangkan dikatakan di soal tadi sisi yang paling panjang itu 9. Berarti sisi terpendeknya kita ibaratkan dengan X saja. Seperti biasa kita kalikan silang, kemudian 4 dikali X jadinya 4X sama dengan 3 dikali 9. 4X sama dengan 3 dikali 9 itu 27. Sehingga nilai X-nya 27 dibagi dengan 4. Maka X sama dengan 27 dibagi 4 itu 6,75. Sehingga jawabannya itu pada option yang C. Baiklah, terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa tonton video selanjutnya ataupun video sebelumnya yang saya sertakan di deskripsi. Terima kasih.